Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1016. Dylan dan Jackson segera pergi dari kediaman keluarga Lambert. Keduanya tampak begitu senang dengan rencana mereka. Mereka minum banyak anggur setelah kembali ke rumah Lagario sebelum beristirahat. Keesokan paginya, keluarga Freeman membawa sekitar 500 hingga 600 master dan tiba di gerbang kota. Mereka bergabung dengan keluarga Lambert yang bersama dengan beberapa ratus orang. Namun, yang mengejutkan mereka, ketika mereka melihat keluarga Lagario muncul dengan 100 orang, dengan hanya 2 atau 3 Grandmaster di barisan mereka. Semua orang tampak seperti petarung biasa, dan tidak banyak Grandmaster yang kuat. Sepertinya, kalian tidak tulus dengan rencana kita, Tuan Lagario. Kita semua tahu bahwa, Tuan tua dan Nyonya tua dari keluarga Lagario adalah master yang hampir mencapai status setengah dewa. Dan, kamu juga memiliki banyak tetua yang kuat, mengapa kamu tidak membawa mereka juga? Komentar Charles, nadanya bercampur dengan ketidaksenangan, saat dia menatap orang-orang dari keluarga Lagario dengan dingin. Menurutnya, sangat tidak masuk akal, jika orang-orang yang mereka bawa tidak cukup kuat. Dia merasa, Jackson terlalu merendahkan mereka, dengan hanya membawa orang-orang ini. Jackson tersenyum pahit. Tuan Lambert, itu bukanlah kemauanku. Aku ingin membawa master yang kuat bersama kita, akan tetapi Jack telah membunuh mereka semua, ketika mereka mencoba membalas keponakanku sebelum ini. Kedua tetua kami tidak mengetahui bahwa, Jack adalah seorang master yang kuat dengan status setengah dewa, maka... Oh, jadi begitu. Aku turut berduka atas kehilanganmu, Tuan Lagario. Kata Charles, setelah mendengar pengakuan Jackson. Kedua keluarga kita telah mengirim semua master yang kuat bersama kita. Akan mudah bagi kita untuk membunuh pihak lain bersama dengan orang-orangmu. Mereka pasti akan dihancurkan dengan kekuatan gabungan keluarga kita bertiga. Hari ini, kita akan membalas dendam kematian kedua tetua keluargamu. Jackson tersenyum mendengarnya dan berkata, terima kasih atas pengertianmu, Tuan Lambert. Ayo, mari kita cepat pergi, karena semua orang sudah ada di sini. Kemudian, mereka dengan cepat bergerak menuju kota Walet bersama-sama. Pada saat ini, di villa keluarga Taylor. Pengemis tua, Nathanael dan cucunya, Brianna, ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mereka memutuskan. Nathanael meminta Jack untuk pergi ke kamar Brianna, agar mereka bisa berbicara. Hal itu membuat Jack bingung. Meskipun dia tetap mengikuti, saat dia memperhatikan ekspresi cemas Nathanael. Jack membuka pintu kamar Brianna. Dia langsung disambut dengan pemandangan Brianna, dalam jubah tidur yang longgar ketika dia masuk. Wajah Brianna merona merah padam, saat melihat Jack memasuki kamarnya. Dia membuka jubah tidurnya, sebelum Jack sempat mengeluarkan sepatah kata pun, dan tidak ada apa-apa di balik jubah itu, alias telanjang bulat. Jack mengerutkan kening, ketika dia melihat apa yang ada di hadapannya, dan segera mengalihkan pandangannya. Nona Brianna, apa artinya ini? Tolong, hargai dirimu sendiri dengan baik. Jack agak marah saat melihat tindakan Brianna. Dia menerima orang-orang miskin ini sebagai pembantunya, dan bahkan membayar mereka dengan gaji bulanan yang cukup besar. Jack seharusnya merasa curiga, jika Nathanael dan Brianna memiliki pemikiran lain, ketika mereka melihat betapa kayanya keluarga Jack. Dia mungkin ingin menikah dengannya, dan menikmati kehidupan yang mewah. Jack terkejut saat itu, ketika mata Brianna memerah, saat dia berlutut di depannya. Tuan, aku tahu kamu adalah prajurit tertinggi, dan kamu sangat kuat. Kamu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, jadi, kami berharap kamu akan membantu membalaskan dendam keluarga kami. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu, jadi, aku hanya bisa mendedikasikan tubuh yang tidak bersalah ini. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Pakai bajumu dulu. Jack meliriknya dan berbicara, setelah Brianna mengenakan pakaiannya. Siapa yang akan menghormatimu, jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Juga, apakah aku orang seperti itu? Tindakanmu memberitahuku bahwa, kamu sudah merendahkanku. Maafkan aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mata Brianna dipenuhi air mata, saat ekspresinya berubah menjadi ekspresi ketidakberdayaan. Rasa penasaran muncul di benak Jack, ketika dia dengan rasa ingin tahu bertanya, siapa musuhmu? Bab 1017. Keluarga Lambert di kota Jin. Keluarga kami lebih kecil dari keluarga mereka, dan ayahku menolak bekerja sama dengan mereka dalam suatu bisnis. Aku tidak pernah menyangka, mereka akan mengirim beberapa master untuk membunuh kedua orang tuaku serta beberapa tetua keluargaku. Kakek dan aku lolos dari pembantaian, karena kami sedang memancing.
Meski begitu, mereka masih ingin melenyapkan kita berdua, sehingga memulai perburuan mereka kepada kami. Kami melarikan diri dari kota Jin, dan sampai di kota Walet ini, dan berakhir menjadi pengemis. Tidak ada cara lain bagi kami, untuk melarikan diri dari pengejaran mereka. Brianna menjelaskan kepada Jack, tentang apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Setelah kami tahu kamu adalah prajurit tertinggi, dan 9 dewa perang besar adalah muridmu, kami berpikir untuk meminta bantuanmu. Agar aku bisa membalas dendam atas keluarga kami. Keluarga Lambert. Jack tersenyum kecil, ketika dia menjawab, kamu tidak perlu meminta bantuanku untuk masalah itu. Mata Brianna berkaca-kaca karena putus asa. Namun, kata-kata Jack berikutnya, membuatnya terperangah. Itu karena, keluarga Lambert adalah musuh keluarga Taylor juga. Aku akan memusnahkan keluarga Lambert ini, cepat atau lambat. Alasan aku di sini di kota Walet ini, bukan karena takut dengan apa yang disebut keluarga Lambert. Aku hanya ingin menyingkirkan beberapa anggota keluarga Taylor, yang tidak mau melewati suka dan duka bersama. Tentu saja, aku di sini karena sisik naga. Selain itu, tempat ini dekat dengan keluargaku. Keluargamu. Brianna sangat gembira, saat mendengar apa yang dikatakan Jack. Keluarga Lambert juga musuh keluarga Taylor. Jika itu masalahnya, pasti dia akan mengejar mereka. Namun, Brianna diliputi rasa ingin tahu, dari keluarga macam apa Jack berasal. Jack tidak pernah membicarakan masalah ini sebelumnya. Tidak banyak yang bisa kita bicarakan tentang keluargaku. Jack memiliki perasaan yang rumit ketika keluarga White disebutkan. Dia berjalan keluar pintu, beritahu kakekmu, keluargamu akan segera menerima keadilan yang pantas mereka dapatkan. Lagi pula, bagaimana aku bisa kembali ke keluarga White dengan damai, jika aku tidak menyingkirkan keluarga Lambert dan keluarga Freeman? Jack tidak menyadari bahwa sekelompok besar keluarga bangsawan dari kota seni bela diri ini sudah berada di kediamannya ketika dia berjalan keluar pintu. Salam untuk prajurit tertinggi. Mereka semua berlutut saat melihat Jack. Dan, kalian adalah. Jack terdiam, melihat begitu banyak orang di kediamannya, dan hampir setengah dari orang-orang kuat di kota seni bela diri ini hadir di sini. Namun, kebanyakan dari mereka yang datang adalah tetua keluarga mereka masing-masing. Banyak orang yang belum bertemu denganmu, prajurit tertinggi. Dan mereka ada di sini, untuk mengunjungimu, setelah mereka mendengar apa yang telah kamu lakukan. Tetua keluarga aristokrat kelas 1, segera melangkah maju dan berbicara. Prajurit tertinggi, ini hadiah kecil dari kami, karena ini adalah kunjungan pertama kami. Aku harap ini sesuai dengan keinginanmu. Seorang kepala keluarga bangsawan lainnya, dengan hormat mempersembahkan 2 gelang batu giok. Terima kasih banyak, ini terlalu berlebihan. Senang kalian bisa mengunjungi kami, mengapa harus repot-repot membawakan kami hadiah? Mata Fiona berbinar, saat melihat hadiah itu. Dia berjalan ke depan, dan menerima hadiah itu, sebelum Jack bisa mengatakan apa-apa. Prajurit tertinggi, hadiah dariku ini adalah ucapan terima kasih, karena telah menyelamatkan nyawaku dan nyawa anakku. Orang tua lainnya segera maju, dan memberikan hadiahnya. Oh, terima kasih, terima kasih. Silakan masuk dan duduklah dulu. Semua orang, silahkan masuk dan duduk. Fiona sangat proaktif. Dia memerintahkan Selena, ketika dia sedang menerima hadiah. Selena, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pesan hotel, dan kita akan mentraktir tamu kita untuk makan siang. Kita harus menyambut tamu-tamu kita dengan baik. Bab 1018. Baiklah, aku akan memesan hotel sekarang. Selena mengangguk, masih tidak yakin bagaimana harus bereaksi, saat melihat semua hadiah mahal yang diberikan kepada mereka. Ibunya pasti sangat senang, karena dialah yang menerimanya. Nyonya, tidak perlu merepotkan kalian. Mengapa harus memesan hotel, ketika kita semua bisa pergi ke hotel milikku? Aku memiliki hotel bintang 7. Biarkan aku memanggil bawahanku, untuk membuat pengaturan. Biarkan ini akan menjadi traktiranku. Seorang lelaki tua berseri-seri, ketika dia mulai mengeluarkan ponselnya. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan itu? Kalian adalah tamu kami, dan kalian ada di sini untuk mengunjungi kami. Itu seharusnya menjadi suguhan kami. Bantah Selena dengan malu-malu. Ayo kita pergi ke hotelku, ini akan menjadi traktiranku. Ayo kita pergi ke sana. Berbicara seorang pria paruh baya lainnya. Semua orang mengerti, mengundang prajurit tertinggi dan 9 dewa perang besar untuk makan di hotel mereka, adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Itu wajar bagi semua orang, untuk bisa berebut mendapatkan kesempatan yang baik. Berhenti berkelahi, Jack meyakinkan sambil tersenyum kecil. Ayo kita semua pergi, ke hotel Tuan Tua Lager.
Orang tua itu sangat gembira ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dengan cerah, itu bagus, biarkan aku meminta bawahanku untuk menyiapkan semuanya. Ini traktiranku, jadi, nikmatilah dan makanlah sepuasnya. Kalau begitu, kita pasti akan bersenang-senang. Pria parubaya lainnya mulai tertawa bahagia. Keluarga-keluarga ini adalah orang-orang yang memiliki banyak uang, sehingga tidak masalah siapa yang akan membayar tagihan. Semua orang berbicara di antara mereka sendiri saat mereka berjalan-jalan di taman. Pada saat ini, ketika semua orang bersiap untuk pergi makan siang, mereka melihat sekelompok besar orang di luar villa dan menghalangi pintu masuk utama. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada banyak orang di luar, dan mereka terlihat agresif. Kami datang ke sini secepat mungkin, karena segala sesuatunya tampaknya tidak beres. Kedua penjaga yang bertugas menjaga gerbang villa, merasakan ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat orang-orang itu. Mereka segera berlari ke taman di belakang villa, dan melaporkan kejadian itu kepada Jack. Bagaimana mungkin? Masih ada orang yang berani membuat masalah di sini. Apakah mereka memiliki keinginan mati? Beraninya mereka membuat masalah dengan prajurit tertinggi. Seseorang tertawa, geli dengan kenyataan itu. Wanita parubaya lainnya menimpali sambil tersenyum, apakah kalian membuat kesalahan? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Aku tahu apa yang aku lihat, ada lebih dari 1.000 orang. Salah satu pengawal berkata dengan cemas. Baiklah, aku mengerti. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Jack mengangguk, dan memimpin sekelompok orang berjalan maju. Banyak orang kuat yang hadir di sini, tidak bisa menahan kebahagiaan mereka. Jika seseorang benar-benar datang untuk membuat masalah dengan Jack pada saat ini, itu merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk masuk ke buku-buku bagus Jack. Bagaimanapun, ini adalah prajurit tertinggi, dan bisa membantunya, hanya akan bermanfaat bagi mereka. Keluar dari sini, Jack. Seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak, dan menendang gerbangnya. Salah satu singa batu besar di pintu masuk terbang, dan menabrak salah satu jendela villa. Sebuah lubang besar muncul di villa itu. Jack, hari ini adalah hari kematianmu. Teriak Dylan agresif. Sekelompok orang segera tiba di taman di depan villa. Hahaha. Sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka, kalau begitu banyak orang di sini. Sepertinya, kalian semua berasal dari kota Jin. Jack tertawa, dan segera berjalan dengan orang-orang di belakangnya. Hentikan omong kosongmu, kamu membunuh putraku, dan kami di sini untuk membalaskan dendamnya. Bab 1019. Tao berbicara kepada Jack dengan penuh amarah dan kebencian. Aku juga membalaskan dendam putriku hari ini. Louis segera memberi Jack tatapan maut saat dia menggertakkan giginya. Namun, Charles, yang berada di sisi mereka, melotot ketika dia bertanya kepada Dylan dan Jackson. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Bukankah kalian memberitahu kami bahwa tidak banyak orang di sini? Sepertinya, ada banyak orang-orang dari pasukan lain di sini. Sial, apa yang sedang terjadi? Kenapa para dewa perang juga ada di sini? Seseorang segera mengenali Ethan, dan para dewa perang lainnya. Ekspresi mereka menjadi gelap. Meskipun ada banyak dari mereka, hanya 4 atau 5 petarung mereka, yang menguasai tingkat setengah dewa, yang bisa menyaingi para dewa perang. Tidak hanya para dewa perang yang sudah ahli di tingkat setengah dewa, tetapi beberapa dari mereka, berada di tingkat menengah atau lebih tinggi di tingkat setengah dewa. Mereka dibekali dengan pengalaman tempur yang cukup. Dalam keadaan seperti itu, orang terkuat di antara mereka tidak akan mampu melawan kelompok Jack. Itu tidak membantu, Jack memimpin begitu banyak orang bersamanya. Dan, mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tempur lawan mereka. Mereka awalnya mengira, hanya ada 1 hingga 200 orang, tetapi sepertinya, ada sekitar 500 hingga 600 orang bersama Jack. Lana melepas topengnya pada saat itu. Bagaimanapun, Jack telah mengungkapkan identitasnya, sementara dia tidak terlalu peduli dengan miliknya. Dylan mengamati fitur wajahnya sebelum terlintas di benaknya. Itu Dewi Perang, Lana Zex. Dia terkesiap. Dylan hampir memuntahkan darah ketika dia sadar siapa yang telah dia singgung kali ini. Bunuh mereka semua. Jack tersenyum dingin dan melambaikan tangannya kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Waktu yang sangat tepat, aku baru saja memikirkan kapan aku harus pergi mencari kalian, tetapi sekarang kalian ada di sini di depan pintu rumahku. Aku akan dengan senang hati memusnahkan kalian semua. Aku akan melanjutkan pencarianku untuk penyembuhan Fernando setelah aku menyelesaikan kalian semua. Jack bergumam di dalam hatinya. Tiba-tiba, Ethan, Abner, dan yang lainnya terbang ke atas.
Khawatir lawan mereka akan melarikan diri, mereka terbang ke arah yang berlawanan dan mengepung mereka. Sialan, Dylan, Jackson, bukankah kalian mengatakan, hanya Jack yang mungkin berada pada tahap awal tingkat setengah dewa, dan tidak ada banyak orang lain di tingkat Grandmaster? Louis sangat marah, sehingga dia hampir muntah darah, ketika dia melihat situasi pertempuran ini. Dia telah menetapkan dalam pikirannya, mereka akan mencapai kemenangan pasti, dengan semua bawahannya yang hadir. Dia tidak pernah menduga, akan ada begitu banyak dewa perang dan banyak master yang kuat bersama Jack. Charles, setelah menilai situasinya, tersenyum dan memberi isyarat kepada semua orang. Semuanya, masalah ini antara kita dan Jack, jadi, yang lain tidak perlu ikut campur. Aku harap orang lain yang tidak terlibat dengan masalah kami, dan dewa perang, tidak akan ikut campur dalam urusan kita. Louis menimpali pada saat itu, sambil menambahkan, semuanya, kami adalah keluarga besar dari kota Jin. Terlibat dalam urusan kami, secara otomatis akan membuat kalian menjadi musuh kami. Pikirkan itu baik-baik. Hahaha. Maaf, tapi Jack adalah tuan kita. Bagaimana mungkin kita tidak ikut campur di dalam urusannya? Riley tertawa. Dia berdiri di udara, dan memiliki aura yang sangat kuat. Jack adalah tuanmu. Ekspresi Charles dan yang lainnya menjadi gelap, ketika mereka mendengar ini, bertanya-tanya, apakah telinga mereka sedang mempermainkan mereka? Hahaha. Prajurit tertinggi, kamu telah berkorban begitu banyak untuk negara kita. Aku pasti berdiri di pihakmu hari ini. Penatua yang memiliki hotel bintang 7 terkekeh, dan ikut berbicara. Prajurit tertinggi. Charles dan yang lainnya sangat bingung. Jack adalah prajurit tertinggi. Bab 1020. Bagaimana mungkin? Dia sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi prajurit tertinggi? Wajah Dylan menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa henti, tidak dapat menerima apa yang baru saja dia dengar. Namun, dewa perang yang berada di depan mereka, sudah diketahui publik. Mereka masih akrab dengan wajah orang-orang ini, oleh karena itu, dewa perang tidak berbohong kepada mereka. Jack, pria yang berdiri di depan mereka, benar-benar prajurit tertinggi dan mentor mereka. Orang yang telah kami singgung, apakah prajurit tertinggi? Jackson, sama tidak bisa berkata-kata. Dia tidak akan meminta orang tuanya untuk membalaskan dendam keluarga Wagner, seandainya dia tahu Jack adalah prajurit tertinggi. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Bunuh mereka. Jack tidak menahan diri lagi, dengan lambaian tangannya, dia mengucapkan perintahnya. Dia sangat menyadari, kedua keluarga ini adalah kekuatan besar, dan orang-orang yang datang, adalah master yang benar-benar kuat dari keluarga mereka. Jika mereka dibiarkan hidup, mereka mungkin menjadi ancaman besar di masa depan. Jika mereka membunuh orang-orang ini, kedua keluarga ini tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Tanpa master level setengah dewa, dan begitu banyak grandmaster kelas tinggi, yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Semua 8 dewa perang bergerak dengan cepat. Mereka bergegas turun ke bawah dalam sekejap, dan membunuh hampir 100 orang, dengan tebasan aura pedang. Salah satu master tingkat setengah dewa dari keluarga Lambert, dengan cepat terbang, dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, dia segera mengerutkan kening, ketika dia merasakan gelombang kekuatan yang sangat kuat, sudah datang di belakangnya. Kekuatan itu bergerak cepat, dan datang langsung dari belakang. Master dari keluarga Lambert segera berbalik, untuk melihat dan segera menjadi pucat karena ketakutan. Gumpalan Qi sepanjang hampir 30 cm, dengan tajam membidiknya, dengan kecepatan sangat tinggi. Tidak. Lelaki tua itu berteriak keras, sebelum gumpalan Qi yang mengerikan meledakkannya. Dia hancur berkeping-keping di udara. Bagaimana mungkin? Qi meninggalkan tubuh untuk melakukan serangan. Bukankah itu hanya bisa dicapai oleh master tingkat dewa sejati? Master tingkat setengah dewa lainnya, bersiap untuk terbang dan melarikan diri, setelah mendapatkan kesempatan yang bagus. Pemandangan mengerikan itu, membuatnya putus asa dan ketakutan, saat wajahnya menjadi pucat. Prajurit tertinggi, adalah penguasa tingkat dewa sejati. Meskipun kultivasinya, tampak seperti hanya pada tahap awal tingkat dewa sejati. Sudah sulit bagi 10 master tingkat setengah dewa, untuk mengelilingi dan menyerang satu master tingkat dewa sejati dan membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah perbedaan dunia yang sangat besar, meskipun tampaknya, mereka hanya tinggal selangkah lagi. Perbedaan antara kekuatan keduanya, terdapat jurang pemisah yang tidak terbayangkan. Suara ledakan keras bisa terdengar, dan orang-orang dari kota Jin, terbunuh dari kiri dan kanan. Mereka jatuh dalam genangan darah.